Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel Berita Banjali. Kali ini Banjali menginfokan beberapa berita antara lain. 2 polisi tewas di tragedi Kanjuruhan, Brigadir Andik dan Bribtu Fajar Yoyo. Dilaporkan oleh Adar Mutakin, dari detiknews.com. Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 8.11 waktu Indonesia Barat. Jakarta, 2 polisi dari Polres Tulungagung dan Trenggalek meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema versus Persebaya. Ini sosok 2 polisi yang meninggal dunia akibat kerusuhan di Kanjuruhan. 2 polisi tersebut bernama Bribtu Fajar Yoyo Pujiono yang merupakan anggota Polsek Dongko, Trenggalek, dan Brigadir Andik Purwanto anggota Polsek Sumber Gempol, Tulungagung. Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto membenarkan adanya anggota polisi yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Saat ini jenazah masih dalam proses penjemputan di Malang. Betul ada anggota kami yang meninggal dunia, mohon doanya. Ini masih persiapan penjemputan jenazah, kata Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto seperti dilansir Detik Jatim, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Hal senada diungkapkan Kasih Humas Polres Trenggalek Ibtu Suswanto. Dia mengatakan anggota polisi dari Trenggalek yang meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan adalah Bribtu Fajar Yoyo Pujiono. Sehari-hari Bribtu Yoyo bertugas di Polsek Dongko. Selanjutnya berita tentang larangan FIFA dan alasan polisi gunakan gas air mata di Kanjuruhan. Farih Maulana Sidik, Detik News. Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Jakarta, polisi menggunakan gas air mata untuk meredam aksi anarkis supporter yang rusuh di Stadion Kanjuruhan, Malang, usai laga Arema FC dan Persebaya. Dalam aturan FIFA, penggunaan gas untuk mengendalikan massa dilarang. Larangan penggunaan gas air mata tertuang dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Pada pasal 19b tertulis, no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Bunyi aturan ini intinya senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa serta digunakan. Penggunaan gas air mata oleh polisi dalam kerusuhan di Kanjuruhan bermula saat para supporter Arema menyerbu lapangan usai timnya kalah melawan Persebaya. Banyaknya supporter yang menyerbu lapangan dan disebut sudah anarkis, direspons polisi dengan menghalau dan menembakkan gas air mata. Tembakan gas air mata tersebut membuat para supporter panik, berlarian, dan terinjak-injak. Alasan polisi pakai gas air mata. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menjelaskan alasan anggotanya menggunakan gas air mata untuk mengendalikan supporter Arema FC yang turun ke tengah lapangan karena merasa kecewa usai timnya kalah. Niko menyebut supporter Arema telah bertindak anarkis dengan menyerang petugas, merusak stadion hingga berusaha mencari para pemain dan ofisial Arema FC. Oleh karena pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain, kata Niko dalam konferensi pers di Polres Malang, Minggu, 2/10. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan penembakan gas air mata karena sudah anarkis, sudah menyerang petugas, merusak mobil, dan akhirnya kena gas air mata, tambahnya. Setelah polisi menembakkan gas air mata, para supporter itu berhamburan ke satu titik keluar stadion. Saat itulah terjadi penumpukan supporter hingga kekurangan oksigen. 127 korban tewas. Niko menjelaskan kerusuhan itu menewaskan 127 orang. 2 diantaranya anggota polisi dan 125 orang supporter Arema. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses pertolongan, katanya. Tak hanya itu, ada 180 korban luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Ada juga 13 mobil yang disebut dirusak massa supporter Arema. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Imbuhnya. Selanjutnya kabarnya. Prabowo bicara chemistry di tengah isu duet dengan Jokowi. Tim Detikcom, Detik News. Minggu,
Tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Jakarta, momen Prabowo Subianto bergegas cepat menghampiri Presiden Joko Widodo. Jokowi tertangkap kamera usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Prabowo mengungkapkan kedekatan hubungannya dengan Jokowi selama ini di tengah isu duet untuk Pilpres 2024. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jaktim, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Usai upacara itu ada momen Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto menghampiri Presiden Jokowi yang telah berjalan di depannya. Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan teks Pancasila, Ketua DPD Lanyala membacakan naskah UUD 1945 dan Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar. Setelah upacara selesai, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi beserta Presiden Ma'ruf Amin dan istri Wuri Ma'ruf Amin berkeliling Monumen Pancasila Sakti. Sementara acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu. Apa yang dibahas Prabowo saat bergerak cepat menghampiri Jokowi? Prabowo mulanya hanya melemparkan gurauan saat ditanya momen tersebut. "Gak, kenapa sih mau tahu aja?" kata Prabowo disambut tawa di Lubang Buaya, Jaktim. Prabowo lantas buka suara perihal isu berduet dengan Jokowi di Pilpres 2024. Isu berkembang, Jokowi menjadi cawapres Prabowo di 2024 nanti. "Ya, saya akan mengikuti perkembangan ya," kata Prabowo. Prabowo tak banyak bicara soal isu Jokowi bakal jadi cawapresnya di 2024 nanti. Namun, Ketum Partai Gerindra itu menceritakan hubungan dekat dengannya Jokowi selama ini. "Tentunya Anda tahu bahwa saya ini selalu koordinasi dengan Pak Jokowi, kita sebagai katakanlah pemimpin, kita sadar bahwa dengan persatuan dan kekompakan, maka Indonesia akan kuat dan berhasil dan itu terbukti," ujar Prabowo. "Dan Anda tahu kan, chemistry saya dengan Pak Jokowi. Jadi kita akan bicarakan terus yang terbaik untuk bangsa dan negara akan kita pikirkan," tambah Ketum Partai Gerindra itu. Lantas, bagaimana chemistry Prabowo dengan PDI Perjuangan (PDIP), partai yang menaungi Jokowi? Prabowo mengaku punya hubungan baik dengan semua partai. "Saya chemistry dengan semuanya baik, Anda lihat nggak?" imbuhnya. Fadli Zon bicara kedekatan Prabowo-Jokowi. Waketum Partai Gerindra Fadli Zon bicara terkait hubungan Prabowo Subianto dan Jokowi yang dinilai cukup dekat. Fadli menyebut kedekatan dua tokoh itu bisa menciptakan kedamaian di masyarakat. "Sejauh ini kan lebih profesional. Dalam arti sebagai Menteri Pertahanan," kata Fadli kepada wartawan di Cikini. Fadli mengatakan keterpecahan masyarakat terjadi saat Jokowi dan Prabowo maju dalam kontestasi Pilpres 2019. Menurutnya, dibutuhkan jalan keluar agar perpecahan itu tidak terus berlanjut. "Mantan kompetitor yang cukup keras di 2019 dan saya kira itu adalah suatu hal yang baik kemarin. Keterpecahan di masyarakat semakin meluas dengan adanya semacam rekonsiliasi untuk menunjukkan bahwa politik itu tidak harus habis-habisan gitu ya," ucap Fadli. "Artinya perlu juga dipikirkan satu jalan keluar supaya ada escape way untuk supaya masyarakat juga lebih baik, damai, dan sebagainya," tambahnya. Fadli kemudian menanggapi terkait wacana duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut jangan sampai wacana itu melanggar konstitusi. "Saya kira namanya juga wacana, tapi harus dilihat juga secara konstitusi apakah itu memungkinkan. Ahli-ahli konstitusi perlu berpendapat, jangan sampai ini langgar konstitusi. Karena presiden dan wakil presiden kan satu paket, di Amerika memang tidak boleh. Nah di kita bagaimana?" ujarnya. Fadli mengaku tak mempermasalahkan adanya wacana tersebut. Namun, kata dia, wacana duet Prabowo-Jokowi perlu ditinjau dan dikaji ulang secara etika politik. Kemudian secara fatsun politika juga perlu ditinjau, dilihat begitu. Jadi ya sebagai wacana yang beredar, ya kan katanya orang boleh berwacana,
Tetapi kita lihat fakta-fakta yang mungkin menurut saya perlu ada kajian-kajian yang mendalam di samping juga fatsun dan moral politik kita harus ditanyakan juga, katanya. Tempel terus restu khusus. PKB bicara koalisinya dengan Partai Gerindra akan lebih semangat jika mendapat restu Jokowi. Untuk mendapatkan restu itu, PKB bicara terus menempel Jokowi. Hemat saya, koalisi PKB dan Gerindra akan lebih semangat geraknya bila mendapat dukungan dan restu khusus dari Pak Jokowi. Tempel terus, kata Waketum PKB Jazilul Fawait kepada wartawan. Menurut Jazilul, Jokowi menjadi salah satu faktor utama untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024. Dia menilai relawan Jokowi sangat solid. Menurut saya, Pak Jokowi akan menjadi salah satu variabel utama untuk meraih kemenangan Pilpres 2024. Relawan dan pengikut Pak Jokowi sangat solid, jelas Jazilul. Selanjutnya berita tentang Prabowo bicara chemistry di tengah isu duet dengan Jokowi. Tim Detikcom, Detik News. Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Prabowo Subianto dan Jokowi. Muhlis Junior, Biro Persetpres. PDIP bicara martabat Jokowi. PDIP sebelumnya bicara soal martabat Presiden Jokowi yang diwacanakan bisa maju bareng Prabowo Subianto sebagai cawapres di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan martabat Jokowi tak rendah dan bukan orang yang gila kekuasaan. Hemat saya Pak Jokowi tidak serendah itu. Beliau punya martabat, beliau punya legasi, dan beliau itu bukan orang yang gila kekuasaan dan itu tidak mungkin terjadi, kata Said kepada wartawan, Rabu, 28/9. Diketahui sampai saat ini belum ada pernyataan penolakan secara gamblang dari Jokowi. Menurut Said, tak semua isu menyangkut Jokowi harus dikomentari secara langsung olehnya. Kan tidak perlu setiap ada isu tentang presiden harus menanggapi. Nah hal-hal yang mustahil ngapain presiden capek-capek menanggapi hal-hal seperti itu, legasi Pak Presiden pada 2024 itu akan selalu dikenang oleh publik, ujarnya. Lebih lanjut, Ketua Badan Anggaran, Banggar, DPR ini menilai wacana duet Prabowo dan Jokowi itu tak masuk akal. Masak beliau sudah sedemikian rupa tiba-tiba beliau ditarik untuk jadi wapres, ya tidak mungkin dan tidak masuk akal, katanya. Berita terakhir adalah, Sekber Prabowo gugat ke MK agar Jokowi bisa cawapres, Gerindra bilang begini. Nahda Utami, Detik News. Rabu, tanggal 28 September tahun 2022 pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Jakarta, Sekretariat bersama Sekber Prabowo Jokowi mengajukan Judicial Review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden cawapres. Gerindra pun buka suara. Prinsip setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Berhak memilih dan berhak dipilih adalah orang yang tidak melanggar peraturan dan undang-undang, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Muzani juga menanggapi munculnya wacana Jokowi dapat maju lagi di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Jika Jokowi dapat maju lagi menjadi cawapres, dia mengatakan hal itu adalah sebuah kehormatan. Ya apa namanya itu kan wacana yang terjadi di luar, jadi kita juga sedang mengecek apa iya apa benar, ujarnya. Muzani mengaku belum mendiskusikan wacana dengan Prabowo. Dia menyebut Gerindra saat ini fokus terhadap pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 dapat berjalan lancar. Kami belum diskusikan tentang itu sama beliau Prabowo, yang kami diskusikan adalah bagaimana pencalonan beliau bisa jalan lancar, jelas. Muzani. Sebelumnya, Sekretariat bersama Sekber Prabowo Jokowi tahun 2024 sampai tahun 2029 mengajukan Judicial Review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekber meminta UU Pemilu ditafsirkan menjadi Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai cawapres.
Harap Jokowi bisa nyawapres, Sekber Prabowo gugat UU Pemilu ke MK. Dengan adanya ketentuan yang ada di dalam pasal 169 huruf N UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah presiden yang sudah menduduki masa jabatan presiden selama 2 masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda, yaitu wakil presiden di periode selanjutnya. Demikian argumen Sekber yang dilansir website MK, Senin, 26/9. Terkait hal ini, membuat pemohon membutuhkan kepastian apakah presiden yang telah menjabat 2 periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden, tegas pemohon. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu MK memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden cawapres yang ramai di media massa. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga putusan MK. Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, demikian siaran pers Humas MK. Pernyataan tersebut merupakan respons atas jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chatwa, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu. Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chatwa, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan pemberitaan, ujarnya. Jokowi juga sudah buka suara soal wacana dirinya kembali maju di Pilpres 2024 menjadi cawapres. Jokowi mempertanyakan siapa yang menyebarkan isu tersebut. Sekber Prabowo gugat ke MK agar Jokowi bisa cawapres, Gerindra bilang begini. Nahda Utami, Detik News. Rabu, tanggal 28 September tahun 2022 pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Sekjen Gerindra, foto, Dok. Gerindra. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu MK memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden cawapres yang ramai di media massa. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga putusan MK. Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, demikian siaran pers Humas MK. ADVERTISEMENT. Scroll to CONTINUE with CONTENT. Pernyataan tersebut merupakan respons atas jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chatwa, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu. Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chatwa, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan pemberitaan, ujarnya. Jokowi juga sudah buka suara soal wacana dirinya kembali maju di Pilpres 2024 menjadi cawapres. Jokowi mempertanyakan siapa yang menyebarkan isu tersebut. Baca juga, Prabowo tertawa ditanya kemungkinan duet dengan Jokowi di 2024. Jokowi mulanya menekankan bahwa sudah berulang kali dirinya menepis isu maju lagi di Pilpres 2024.
Namun, lanjut dia, isu tersebut terus saja muncul. Ini yang menyampaikan bukan saya loh ya, urusan 3 periode sudah saya jawab, begitu sudah saya jawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga sudah saya jawab, kata Jokowi melalui kanal YouTube Setpress, Jumat 16/9. Jokowi heran isu dirinya kembali berkontestasi di Pilpres 2024 terus saja muncul. Dia lantas mempertanyakan siapa pihak yang memunculkan isu tersebut. Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa? Tanya dia. Kalau dari saya terangkan. Kalau nggak dari saya nggak mau nerangin. Itu saja, sambungnya. Demikianlah berita disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.